Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang tugas-tugas setelah UTS untuk melengkapi tugas akhir semester mata kuliah statistik 2 dengan dosen Aris Indrianti, SPD SI NPD. Oke. Next, tidak tunggu berlama-lama, kita lanjut next slide. Yang pertama yaitu tugas nomor 1, yaitu silakan kalian cari berbagai macam uji hipotesis beserta rumus dan contohnya. Contoh soalnya. Jawabannya yaitu hipotesis dibagi dalam 4 macam berasal metodenya, yaitu 1. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif ini adalah suatu jawaban atau pernyataan sementara pada sampel dalam suatu kelompok yang memiliki beberapa perbedaan di dalamnya. Pada hipotesis deskriptif ini dapat menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit. Yang kedua yaitu hipotesis komparatif atau perbandingan. Hipotesis komparatif adalah suatu jawaban atau pernyataan sementara pada suatu rumusan masalah pada 2 sampel atau lebih dalam satu komparasi atau perbandingan. Pada hipotesis komparatif ini dapat dilakukan dengan 2 atau lebih sampel yang dapat berupa 2 hal, yaitu komparasi tidak berhubungan atau independen. Yang kedua, komparasi berhubungan atau related. Lanjut. Yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif atau korelasional. Hipotesis asosiatif adalah jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan sementara pada suatu hubungan atau asosiasi antara variabel satu dengan variabel lain dalam suatu penelitian. Yang keempat adalah hipotesis kausal. Hipotesis kausal adalah suatu jawaban sementara atau dugaan pada rumusan masalah yang mempertanyakan bagaimana pengaruh faktor terhadap variabel respon. Ini berikutnya adalah rumus hipotesis statistik, yaitu Z sama dengan X rata-rata N dikurang mu 0 per Q per akar N dengan keterangan yaitu mu adalah hipotesis 0 dalam kurung nilai min yang akan diuji. Q adalah deviasi standar yang diberikan. N adalah jumlah sampel. X rata-rata N adalah rata-rata sampel, dan Z adalah statistik yang diuji. Next, contoh uji hipotesis statistik. Perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis barang pancing sintetik yang diklaim mempunyai rata-rata kekuatan 8 kg dan simpangan baku 0,5 kg. Telah diketahui bahwa dengan sampai 50 pancing sintetik rata-rata kekuatan adalah 7,8 kg dengan taraf signifikan sebesar 0,01. Pertanyaannya adalah ujilah hipotesis bahwa rata-rata populasinya tidak sama dengan 8 kg. Langkah-langkah menjawab soal di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hipotesis dari soal di atas adalah 0 sama dengan mu sama dengan 8 kg, H1 banding mu tidak sama dengan 8 kg. Selanjutnya, B telah diketahui bahwa tarif signifikan yaitu alfa
sama dengan 0,01. Langkah C, karena uji hipotesisnya adalah Dirichlet dua arah dan alfa sama dengan 0,01, maka daerah kritik dari permasalahannya ini adalah Z lebih kecil dari minus 2,57 dan Z lebih besar dari 2,57. Keterangannya, cara mendapatkan nilai kritik ini adalah dengan melihat tabel distribusi normal di mana Z A2 sama dengan Z 0,01 dibagi 2 sama dengan sel 0 Z 0,005 sama dengan minus 2,57. Langkah yang D yaitu perhitungan dengan N sama dengan 50, simpangan baku sama dengan 0,5 dan rata-rata populasi 8 kg. Sehingga rumus yang digunakan adalah Z hitung sama dengan X rata-rata kurang mu 0 per Q per akar N sama dengan, kita masukkan hasil X rata-ratanya 7 dikali 7,8 per 8 dikurang 8 per 0,5 per akar 50, hasilnya yaitu minus 2,83. Menurut rumus di atas atau perhitungan di atas, kita mendapatkan suatu keputusan, yaitu keputusan yang dapat diambil adalah 0 ditolak karena Z hitung berada dalam rentang daerah kritiknya, yaitu Z lebih kecil dari minus 2,57. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah rata-rata populasi yang sebenarnya tidak sama dengan 8. Oke, next. Soal yang kedua itu, silakan mencari satu contoh soal uji hipotesis, uji chi-square, dan pembahasannya. Jawaban saya yaitu dalam pengujian uji chi-square, kasus 2 sampel terdapat dua formula yaitu atau rumus yang bisa digunakan. Yang satu, formula pertama, kondisi statistik uji chi-square untuk jumlah sampel 20 hingga 40. Seperti ini rumusnya ya. Untuk nilai harapan dihitung dengan rumus berikutnya. Seperti ini guys. Di mana R sama dengan jumlah baris, C sama dengan jumlah kolom, dan OIJ sama dengan frekuensi observasi pada baris I kolom J, dan EIJ adalah frekuensi harapan pada baris 1 kolom J. N sama dengan jumlah sampel. Formula yang kedua atau rumus yang kedua, kita bisa menggunakan tabel kontingensi dengan formula yang memuat koreksi kontinuitas. Formula ini digunakan ketika jumlah sampel lebih dari 40. Jadi kita gunakan ini ketika jumlah sampel melebihi dari 40. Jika tidak melebihi 40, kita menggunakan rumus yang ini ya. Oke. Inilah contoh tabel kontingensinya ya guys. Dengan derajat kebebasan df sama dengan chi-square atau alpha 1. Next. Contoh penggunaan chi-square 2 sampel. Sini saya akan memberikan contoh, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui kecenderungan gender terhadap partisipasi dalam pilkada. Berdasarkan 120 total sampel didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu gendernya ya dan tidak, itu laki-laki 37, yang tidak berpartisipasi 20, perempuan 32, dan yang tidak 31.
Pertanyaannya itu, tentukan apakah terdapat perbedaan hubungan yang signifikan antara gender dan partisipasi pada pilkada. Jawab 1. Tentukan hipotesis Henol dan hipotesis alternatif. Henol tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait gender terhadap partisipasi pilkada. H1 diterima terdapat perbedaan yang signifikan antara gender terhadap partisipasi pilkada. 2. Tentukan taraf signifikan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Next. 3. Tentukan kriteria pengujian, yaitu X kuadrat 0,05 dibagi 1 sama dengan 3,841. Bila chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel berhasil menolak nol. Bila chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, kita gagal menolak nol. Dan yang keempat yaitu tentukan statistik uji. Dalam kasus ini kita bisa menggunakan statistik uji chi-square atau koreksi kontinuitas karena jumlah sampel melebihi 40 unit. Untuk uji chi-square 2 populasi berikut penyelesaiannya. Oke, kita membuat inilah tabel kontinuitasnya atau kontingensinya. Kita mencari frekuensi harapan. Nah, ini guys, yaitu perhitungan frekuensi harapan kita menggunakan rumus yang ini. E11 sama dengan 57 dikali 69. Jadi ini kali 59 per 120. Jadi total laki-laki dikalikan total yang setuju itu ya 69 per jumlah total dari gender laki-laki dan perempuan, yaitu 120 orang. Sama dengan hasil seperti ini, sama dengan hasil 32,775 dan seterusnya dalam perhitungan frekuensi harapan. Lanjut. Langsung kita buat tabel seperti ini guys. Partisipasi OI-nya dan EI-nya dan OI dikurang EI. Ini dikurang dengan AI, jadi ini, dan OI kurang EI dikuadratkan dan dikuadratkan. Jadi nilai chi-square hitung bisa kita dapatkan yaitu 2,44. Dengan menggunakan statistik uji chi-square 2 populasi, kita mendapat nilai chi-square hitung adalah 2,44. Karena N lebih besar dari 40, maka digunakan rumus koreksi kontinuitas dengan perhitungan sebagai berikut. Jadi kita baca X kuadrat sama dengan rumus ini yang tadi. Kita menggunakan rumus koreksi kontinuitas seperti ini. Bisa masukkan nilai-nilainya guys. Jadi kita dapat S kuadrat sama dengan 1,872. Kita menyimpulkan bahwa berdasarkan formula statistik uji chi-square 2 sampel terlihat nilai chi-square hitung yang dihasilkan adalah 2,844
Berdasarkan formula statistik uji chi-square dengan koreksi kontinuitas terdapat chi-square hitung yang dihasilkan adalah 1,872. Kita menyimpulkan bahwa dengan menggunakan statistik uji chi-square dua populasi, nilai chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel. Artinya, kita gagal menolak H0. Bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan perbedaan yang signifikan antara gender dengan partisipasi pilkada. Ternyata, kedua statistik uji yang digunakan menghasilkan kesimpulan yang sama. Next, tugas yang ketiga, silakan hitung uji T-nya dan buat grafiknya dalam penelitian uji perbedaan pada X1 membaca dan menulis pelajaran lebih efektif diserap mahasiswa. Didapatkan X rata-rata 1 sama dengan 87, X rata-rata 2 sama dengan 73, S1 standar deviasi 2 sama dengan 80, dan S2 sama dengan 84, N1 sampel sama dengan 20, dan N2 sampel sama dengan 20. Dengan menggunakan rumus T hitung sama dengan X1 rata-rata dikurang X2 rata-rata per akar X1 kuadrat per N ditambah S2 kuadrat per N. Kita masuk perhitungan bagian A, yaitu perhitungan nilai T sebagai perbandingan menggunakan rumus. Kita bisa masukkan nilai-nilai yang ini guys, sesuai rumus yang ada. X1 yaitu 87 kita masukkan di sini guys. Dikurang X2 yaitu 73 per akar S1 kuadrat yaitu 80 guys. Ditambah 84 ini guys per 20 itu jumlah sampel 1 dan jumlah sampel 2 sama. Itu kita dapat hasil yaitu 4,889. Jadi T hitungnya sama dengan 4,889. Lanjut, perhitungan bagian B itu perhitungan tabel dengan rumus seperti berikut ini guys. Lihat saja, tabel sama dengan T A per 2 dalam kurung DF sama dengan T 0,05 per 2 N 1 2 kurang 2. Tabel sama dengan kita masukkan nilai-nilai yang tadi guys. Jumlah sampelnya 20 per ini kita dapat tabelnya itu 2,024. Kita melihat tadi terima H jika T hitung lebih kecil dari tabel, sebaliknya tolak H alias terima HA jika T hitung lebih besar dari tabel. Karena nilai T hitung lebih tinggi dari tabel, maka H0 ditolak, sehingga terdapat perbedaan keefektifan antara membaca X1 dan menulis X2 atau tidak memiliki kesamaan. Lanjut, ini berikut adalah grafiknya seperti ini guys. Inilah daerah penolakannya. Lanjut, tugas yang terakhir yaitu tugas nomor 4, yaitu silakan dipahami materi di video yang ibu berikan kemarin yang dibandingkan dengan referensi yang kalian cari di mana. Mengenai uji regresi, apakah terdapat perbedaan? Silakan dijelaskan. Jawabannya itu regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab X terhadap variabel akibat faktor penyebab pada umumnya dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan prediktor, sedangkan variabel akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan respons. Regresi linear sederhana atau sharing disingkat dengan SLR
atau simple linear regression juga merupakan salah satu metode statistik yang dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan atau prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Next, model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut, itu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan variabel respons atau variabel akibat atau dividen. X sama dengan variabel prediktor atau variabel faktor penyebab independen. A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien regresi kemiringan, besaran respons dan ditimbulkan oleh prediktor. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini, yaitu A sama dengan sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali dengan sigma XY dikali dengan N sama dengan dalam kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. B sama dengan N dikali dengan sigma XY dikurang dengan sigma X dikali dengan sigma Y. N dikali dengan sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kuadrat. Menurut saya telah mencari artikel salah satu artikel yang ada di atas, yaitu contoh soal tentang uji regresi sederhana yang ada di internet mengenai uji regresi dan membandingkan dengan apa yang Ibu jelaskan di video yang membahas tentang uji regresi yang sederhana. Ternyata tidak ada perbedaan mengenai rumus ataupun cara pengerjaannya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Goodbye. See you.